Bayangkan ini, di sebuah wilayah gurun yang gersang, di mana air adalah komoditas langka, ada sebuah perintah agama yang tampaknya, kalau boleh dibilang, sedikit menantang logika zaman itu. Di tengah kondisi lingkungan yang keras dan minim fasilitas sanitasi, umat Islam diharuskan melakukan mandi besar, menyiram seluruh tubuh, setiap kali dalam kondisi junub. Sebuah perintah yang tak hanya harus dilakukan sekali, bahkan beberapa kali, mengingat Muslim pada waktu itu hobi sholat malam, yang mengharuskan bersuci setelah junub, tak peduli seberapa dingin malam gurun atau seberapa sulit air diperoleh. Coba bayangkan umat Muslim di Madinah, harus berdesakan di tempat-tempat mandi umum, menunggu giliran untuk membersihkan diri dengan air, yang mungkin saja tak lebih dari sekadar beberapa ember, yang harus dibagi dengan yang lain. Dan ini tidak hanya terjadi sekali, bisa jadi 2-3 kali dalam satu malam, tergantung seberapa semangat seseorang menjalani kehidupan pernikahan mereka sekaligus cinta mereka untuk sholat. Dengan segala kerumitan ini, kita mulai bertanya, bagaimana perintah yang terdengar sederhana ini? Ternyata sangat aneh untuk diterapkan pada zaman Nabi sendiri. Janggal, ya, tetapi inilah tantangan keimanan yang dipikul umat Islam, untuk mempercayai sesuatu yang sulit untuk dipercayai. Dalam video ini kita akan menyoroti kejanggalan perintah mandi besar dalam Islam, terutama dalam konteks kondisi lingkungan di zaman Nabi Muhammad. Kita akan mengeksplorasi masalah antara perintah agama untuk mandi besar usai hubungan suami istri atau mengeluarkan mani, dengan keterbatasan air yang sangat penting dalam lingkungan gurun di Arab pada masa itu. Pada masa Nabi Muhammad, wilayah tersebut dikenal sebagai wilayah padang pasir, di mana air merupakan aset langka yang harus dihemat. Di samping itu, kondisi malam yang dingin juga menjadi faktor yang memberatkan dalam menjalankan perintah mandi wajib, terutama ketika ada kebutuhan untuk melaksanakan sholat sunnah malam. Dalam rangkaian praktik keagamaan yang dianjurkan, seperti sholat malam, di mana seorang muslim yang taat, akan cenderung menjalankannya. Keterbatasan air dan kenyataan bahwa mandi wajib mungkin harus dilakukan beberapa kali dalam semalam, merupakan kejanggalan. Apakah mandi wajib memang benar-benar seperti tafsiran umum saat ini? Mandi besar, atau mandi junub, adalah bagian penting dari praktik kebersihan ritual dalam Islam. Mandi ini dilakukan setelah berhubungan suami istri, atau setelah mengeluarkan mani. Mandi wajib dalam Islam melibatkan beberapa langkah utama. Pertama, niat dalam hati untuk membersihkan diri karena perintah agama. Kedua, membasahi seluruh tubuh dari kepala hingga kaki dengan air bersih, termasuk membersihkan kemaluan dan menghilangkan najis jika ada. Ketiga, memastikan air mencapai kulit kepala. Keempat, mencuci badan secara berurutan, mulai dari sisi kanan kemudian sisi kiri, serta memastikan air sampai ke tempat-tempat tersembunyi. Setelah langkah-langkah ini dilakukan dengan urut dan teliti, mandi wajib dianggap telah selesai, dianggap telah bersuci dari keadaan junub. Singkatnya, mandi wajib menurut pendapat yang umum adalah menyiram seluruh tubuh dengan air. Namun, pada masa Nabi Muhammad, wilayah tersebut dikenal sebagai daerah gurun dengan ketersediaan air yang terbatas. Kondisi lingkungan yang tandus, dan ketersediaan air yang terbatas di wilayah tersebut, menjadi tantangan utama bagi umat Islam untuk menjalankan perintah mandi besar. Di padang pasir yang gersang, air adalah sumber yang sangat berharga. Mandi besar, yang membutuhkan penggunaan air dalam jumlah besar, tentu saja menjadi hal yang sulit untuk dilakukan dengan bebas. Selain itu, kondisi iklim gurun yang dingin pada malam hari, menjadi faktor lain yang membuat mandi menjadi terlalu sulit untuk dilakukan.
Walaupun mandi besar merupakan bagian dari praktik kebersihan yang sangat dianjurkan, kebutuhan untuk menjaga suhu tubuh dalam kondisi dingin di malam hari juga merupakan perhatian yang penting bagi umat Islam pada masa itu. Belum lagi tentang ketersediaan infrastruktur sanitasi yang terbatas di zaman Nabi. Keberadaan toilet atau kamar mandi yang kemungkinan tidak dimiliki setiap rumah. Hal ini merupakan masalah yang penting terkait dengan pelaksanaan mandi wajib dalam Islam. Bahkan di zaman modern, di beberapa lingkungan atau daerah, terutama di wilayah pedesaan atau perkotaan dengan infrastruktur yang terbatas, tidak semua rumah memiliki fasilitas kamar mandi pribadi. Apalagi dalam kondisi zaman Nabi, hal ini dapat menjadi hambatan serius bagi seseorang yang perlu mandi wajib. Ketika kamar mandi pribadi tidak tersedia, seseorang seringkali harus mengandalkan fasilitas umum yang mungkin berjarak jauh dari tempat tinggal mereka. Bahkan, fasilitas umum ini mungkin tidak selalu tersedia, terawat dengan baik, atau sesuai dengan standar kebersihan yang diperlukan untuk menjalankan mandi wajib dengan benar. Faktor seperti ini juga menciptakan ketegangan antara kebutuhan akan kebersihan demi ritual agama dan ketersediaan infrastruktur sanitasi yang memadai. Hal ini menambah daftar kejanggalan perintah mandi wajib. Bagi umat Muslim yang terkenal taat pada masa Nabi dan ingin menjalankan perintah agama dengan baik, seperti melakukan sholat sunnah pada malam hari, menjalankan perintah mandi besar beberapa kali dalam semalam, dapat menjadi beban yang sangat berat, terutama mengingat keterbatasan air dan kondisi lingkungan yang sulit. Kita bisa membuat skenario seperti ini. Muslim berhubungan badan setelah Isya, lalu di sepertiga malam Muslim ingin sholat sunnah yang mengharuskan mandi wajib. Lalu anggap Muslim tersebut berhubungan badan lagi setelah sholat sunnah. Dan sebelum fajar Muslim itu harus mandi lagi untuk sholat subuh. Jadi Muslim tersebut paling tidak harus 2 kali mandi wajib dalam semalam, dan mengingat libido orang Arab, pastinya hal ini bisa terjadi setiap hari, yang pastinya sangat memberatkan di masa itu. Bayangkan sebuah malam di Madinah pada abad ke-7, di tengah gurun yang dingin dan langka air. Sebuah suasana di mana para Muslim yang baru saja selesai berhubungan suami istri, mengantri panjang di depan kamar mandi umum, untuk menjalankan perintah suci mandi besar. Ya, di tengah gurun yang airnya lebih berharga daripada emas, mereka harus menyiram seluruh tubuh, tak peduli dinginnya malam yang menusuk. Para pria dan wanita dengan sabar menunggu giliran, sambil berselimutkan kain tipis yang menggigil. Bukankah ini suatu bentuk pengorbanan yang luar biasa, demi bersuci dari keadaan junub, agar bisa melaksanakan salat sunnah tengah malam? Infrastrukturnya minim, tentu. Fasilitas sanitasi jauh dari memadai. Namun, apa pilihan mereka? Harus mematuhi perintah untuk menyucikan diri secara sempurna, sebelum bertemu Sang Pencipta. Tapi tunggu dulu, ini belum selesai. Setelah selesai salat sunnah, mereka kembali ke peraduan di ranjang karena malam masih panjang. Seakan mandi pertama itu sekadar pemanasan, karena ronde kedua menanti. Setelah menikmati kebersamaan yang kedua kalinya, mereka kembali bergegas ke kamar mandi umum, berderet lagi dalam antrean yang semakin panjang. Malam semakin larut, fajar mulai menjelang, dan mereka harus mandi lagi, kali ini untuk persiapan salat subuh. Betapa gigihnya mereka, di tengah air yang minim, dan tubuh yang mulai menggigil kedinginan, mereka tetap teguh menjalankan ritual ini. Mungkin sebagian dari mereka bertanya-tanya dalam hati, apakah bisa Tuhan sedikit melonggarkan aturan ini? Tetapi tidak, mereka tetap tegak, tetap taat, meski harus mengorbankan tidur dan kenyamanan, di tengah malam gurun yang membeku.
Dari skenario tersebut, kita bisa melihat betapa janggalnya perintah mandi besar. Situasi ini tentu akan menjadi beban yang berat, karena mempertimbangkan fakta bahwa kegiatan ini bisa terjadi secara rutin setiap hari, yang pastinya akan memberatkan fisik dan mental seseorang. Penting untuk tidak membandingkan kondisi zaman Nabi Muhammad dengan zaman modern yang serba mudah seperti sekarang. Pada zaman Nabi, kondisi lingkungan, budaya, dan infrastruktur sangat berbeda dengan zaman modern saat ini. Walaupun Arab zaman sekarang sudah canggih dan maju, pada masa Nabi, wilayah Arab sebagian besar merupakan padang pasir dengan ketersediaan air yang sangat terbatas. Menyamakan bahwa kondisi yang ada pada zaman modern juga dapat diterapkan di zaman Nabi, merupakan kesalahan. Pada zaman Nabi Muhammad, keterbatasan air dan infrastruktur merupakan faktor yang penting dalam menjalankan mandi wajib. Namun, pada zaman modern, sebagian besar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap fasilitas sanitasi yang memadai, termasuk toilet dan kamar mandi yang ada di rumah atau di tempat umum. Oleh karena itu, memahami praktik mandi wajib dalam Islam di zaman Nabi, tidak boleh hanya dipandang dari perspektif zaman modern yang lebih canggih. Ini membutuhkan pengetahuan tentang konteks sejarah, kondisi lingkungan, dan tantangan yang dihadapi oleh umat pada saat itu. Dengan kejanggalan-kejanggalan semacam itu, ada suatu jawaban yang bisa membuat perintah mandi wajib menjadi masuk akal. Jika kita menafsirkan mandi wajib praktiknya tidak mengharuskan menyiram seluruh tubuh, tapi hanya membasuh dan membersihkan bagian kemaluan, maka hal ini menjadi lebih masuk akal. Ada kemungkinan pergeseran makna, yang menyebabkan istilah mandi, menjadi pengertian mandi pada saat ini, dengan menyiram seluruh tubuh. Memang dalam memahami perintah mandi wajib dalam Islam, terdapat beragam interpretasi dan diskusi. Beberapa kalangan telah mengajukan pendapat bahwa perintah mandi wajib sebenarnya hanya berfokus pada membersihkan bagian-bagian tertentu yang terkontaminasi, seperti membersihkan bagian kemaluan atau area tertentu yang kotor, tidak harus menyiram seluruh tubuh dengan air. Pendekatan ini menyoroti kemungkinan adanya pergeseran dalam makna mandi wajib, dari zaman Nabi Muhammad hingga saat ini. Dalam masyarakat modern, pemahaman mandi wajib seringkali diinterpretasikan sebagai menyiram seluruh tubuh dengan air. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa praktik mandi wajib hanya berkaitan dengan membersihkan bagian-bagian tertentu, merupakan sudut pandang alternatif yang tidak populer. Penafsiran ini mencoba menyederhanakan atau mengkondisikan kembali pemahaman tentang mandi wajib agar lebih sesuai dengan keterbatasan lingkungan dan situasi pada zaman Nabi Muhammad ataupun situasi yang sulit. Misalnya, dalam kondisi di mana air sangat terbatas atau di tempat-tempat di mana akses air sulit diperoleh, praktik membersihkan bagian yang terkontaminasi mungkin lebih realistis dan praktis. Pandangan ini mungkin tidak secara universal diterima atau diakui oleh semua aliran dalam Islam. Bagi sebagian umat Islam, praktik mandi wajib dianggap harus melibatkan proses membersihkan seluruh tubuh dengan air, sesuai dengan prinsip-prinsip tradisional yang telah ada. Di sini kita menyadari bahwa bab ringan masalah toharoh atau bersuci pun masih ada yang janggal, dan bahkan miliaran muslim tidak menyadari tentang isu ini. Bahkan kita belum membahas kejanggalan dalam hal-hal yang lebih besar. Masalah toharoh atau bersuci dalam Islam seringkali menjadi titik yang kurang diperhatikan atau kurang dipahami secara mendalam oleh sebagian besar umat muslim. Pemahaman tentang praktik-praktik bersuci, seperti mandi wajib, tayamum, wudhu, dan aspek-aspek lain dari kebersihan ritual, seringkali kurang mendapatkan perhatian yang memadai,
dalam pendidikan keagamaan atau kesadaran umat muslim secara umum, mereka hanya mengikuti panduan mainstream yang sudah ada, tanpa mau berpikir kritis tentang kejanggalan ajaran mereka. Mungkin satu kejanggalan ini bisa meruntuhkan seluruh fondasi agama. Kurangnya kesadaran ini dapat disebabkan prioritas yang lebih rendah dalam masyarakat terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek seperti toharo. Sebagai hasilnya, ada sejumlah besar umat muslim yang mungkin tidak menyadari secara detail tentang isu-isu spesifik yang berkaitan dengan toharo, seperti mandi wajib yang masih meninggalkan pertanyaan yang mengganjal.